Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya Plastik Bandung. Nah, seiring banyak yang bertanya ke saya, rekan, sahabat, saudara, atau via DM atau inbox di Facebook, gimana sih cara membuka toko plastik untuk pemula atau langkah awalnya gimana? Nah, baik, saya akan berbagi pengalaman setelah buka toko plastik selama 2 tahun. Saya akan kasih pengalaman saya, apa saja yang harus disiapkan. Yo, sahabat Jaya Plastik Bandung, inilah penampakan toko yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Dulu modalnya sekitar 20 jutaan lah. Kalau sama etalase atau rak-rak sekitar 25 jutaan. Alhamdulillah, kalau dulu beli cup-cup seperti ini masih ngecer. Nah, sekarang udah dus-dusan dan udah lumayan banyak rencengan, udah beberapa macam di sini, dan nutrisari, kemudian dan lain-lain lah. Ini untuk display untuk etalasenya seperti ini. Ini untuk bumbu-bumbu asin tukang dagang, sedotan, kemudian cup. Kita masuk ke dalamnya. Trese. Seperti inilah penampakan toko yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Dulu modal sedikit ya, kita nggak pernah beli ke distributor langsung, kita ngecer aja ke agen, ke toko-toko agen. Alhamdulillah, inilah penampakan toko sekarang. Tin ball, kemudian paper ball, launch box. Alhamdulillah, sambil belajar, sambil terus berjalan. Inilah penampakannya. Oke, sahabat Jaya Plastik, segitu dulu untuk toko yang sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Yo, terima kasih. Yang pertama, niat itu harus ada dulu, sahabat plastik, karena tidak mungkin kita kalau tidak punya niat untuk buka toko plastik, tokonya jalan. Jadi harus ada niat dulu. Kemudian minta doa ke ibu bapak, minta doa restu, Pak, Bu, saya mau buka toko usaha, tolong didoakan semoga lancar dan barokah. Tidak kalah penting, yang harus disiapkan itu tempat, Bapak Ibu. Nah, karena pengalaman saya setelah saya berjalan 2 tahun, ya tempat menentukan. Beda tempat yang jauh dari keramaian, yang ramai, kemudian yang dekat pasar, dari sisi penghasilan omsetnya itu berbeda, pasti jauh. Yang pertama harus di tempat yang ramai, kemudian yang kedua padat penduduk, kemudian yang ketiga banyak pedagang, itu utama. Kemudian di jalan, kalau bisa jalan provinsi, kemudian yang jalan menuju pasar, jangan ya jalan ini pasar, kemudian sebelum pasarnya. Jadi kita untuk mencegat yang mau ke pasar, di sini ada toko plastik, pembeli pasti beli di luar. Karena cenderung si konsumen sekarang itu atau pembeli sekarang itu, dia tidak mau parkir, kemudian masuk ke pasar, kemudian bayar parkir. Nah, sekarang udah zamannya udah bukan seperti itu. Yang saya perhatikan, dia maunya kayak pinggir jalan, buka toko, masuk ke toko, parkir di toko tersebut, kemudian beli, pulang. Jadi langsung, jadi cenderung nggak mau parkir. Kalau saya perhatikan ya, kayak toko-toko yang di dalam pasar itu udah nggak mau, apalagi kalau pasar hujan terus becek, dia pada nggak mau, mending di pinggir jalan beli. Itu yang pertama, tempat, sahabat plastik. Yang kemudian, yang kedua, kita harus survei dulu. Survei pertama, survei barang yang diminati di daerah tersebut. Contoh, misalnya di daerah tersebut kreseknya pakai merek A,
Misalnya merek taksi lah saya sebutkan. Nah, kemudian sikapnya merek Jeta atau Unggul. Nah, kita harus survei dulu barang mana yang diminati pedagang-pedagang di sana atau masyarakat di sana, barang yang mau dibeli. Jangan sampai minat warga di sana atau ramenya di sana barang pakai merek A, kemudian kita buka toko mereknya B, yaitu pasti nggak bakalan, ya ada yang beli cuman lama gitu ya. Minimal survei barang yang rame di daerah tersebut. Yang kemudian survei harga. Nah, bebas itu kalau mau survei harga dari online, kita cari. Sekarang banyak ya marketplace dari Shopee, Tokopedia, kita cek. Misalnya cari barang plastik berapa sih harganya di toko lain. Yang ketiga, survei harga ke kompetitor. Nah, kita harus lihat di sekeliling kita. Jangan sampai kita buka usaha ternyata kompetitor kita agen atau distributor. Ya itu mah ya Bu, nggak apa-apa sih, cuman ya pasti pembeli ya mending beli di distributor atau di agen atau di grosir gitu, ya kalah kita kalau eceran deket. Jadi kita harus lihat dulu berapa meter atau berapa ratus meter, berapa kilo kita buka toko, kita beli aja dulu di kompetitor yang terdekat. Beli kalau misalnya plastik, beli beberapa jenis plastik dari semua ukuran. Kalau plastik AA bening misalnya yang tipis itu tuh dari ukuran 715 buat sambal sampai yang buat terigu yang 2 kilo, beli dulu semua jenis, pakai bon, kita catat, oh ini di toko tersebut jual segini, kita beli kresek, beli aja per jenis, kita cari tahu harganya berapa nih jenis ini. Jadi kita udah tahu harga pasaran di daerah tersebut. Nah, kemudian setelah survei, modal ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya modal harus ada. Karena ya kalau buka toko offline ya harus ada modal. Beda dengan toko online, kita bisa foto dulu, masukin barang, setelah ada yang pesen kita nyari di toko lain bisa, itu tanpa modal. Mau tidak mau ya harus ada modal. Nah, berapa sih modalnya buka toko plastik? Banyak yang pertama ya saudara, temen lah ya, banyak yang bertanya berapa sih toko plastik modalnya gitu ya. Itu relatif dan tergantung. Sahabat plastik mau buka grosir atau agen atau semi grosir atau eceran, itu berbeda modalnya, karena si barangnya juga beda tata cara penjualannya. Kalau grosir ya bal gitu ya, dusan gitu ya. Kalau semi grosir bisa dusan, bisa eceran, harganya berbeda. Kalau eceran ya ecer kita ya. Kalau buat sekelas modal minim misalnya di 5 juta sampai 20 juta ya itu mas eceran lah, seperti saya dulu gitu. Selama 2 tahun yang lalu saya ecer sistemnya gitu. Nah, kemudian setelah modal, kita menentukan barang yang akan dibeli gitu ya. Tadi yang survei kita barang apa aja yang harus dibeli, kemudian yang pas movingnya apa, yang slow movingnya apa, kemudian yang barang pendukung lah ya, pas slow moving tapi barang pendukung apa gitu. Kita harus petakan dulu dengan modal. Ini prinsipnya modal minim tapi barang komplit. Nah, berarti kita mengurangi kuantiti, yang penting komplit aja dulu barang. Setelah komplit barang, nanti seiring berjalan ada yang bertanya, kita siapin. Kemudian modal sudah tadi, kemudian komitmen. Nah, komitmen setelah modal ada, barang udah dibeli, komitmen Bapak Ibu. Nah, karena tadi berbicara modal, harus ada yang dibeli properti.
Kayak misalnya itu tuh apa, rak kayu, kemudian rak besi, kemudian gantungan, kemudian kalau misalnya timbangan, peso, ya pisau, terus teh gunting, ya perlengkapan perdagangan toko plastik lah. Biasanya toko plastik identiknya dengan bahan kue, atau biasanya kalau bumbu ya pakai ada seblak, ada gitu. Nah, jadi mau tidak mau kalau modal minim ya, kalau tidak gede ya disiapkanlah modal seminim mungkin, karena harus ada yang dibeli, yang properti tadi. Kayak beli etalase kan lumayan nih, etalase. Etalase itu kita lihat dulu ukuran tempatnya. Kalau ukuran tempatnya 3x5 ya cukup lah satu etalase yang ukuran 2 meter, misalnya rak 2 meter lah, beli 4 itu lumayan. Dulu saya itu untuk properti aja saya harus menyiapkan uang 5 juta itu, 5 juta untuk rak, kemudian etalase, kemudian gantungan, kemudian timbangan. Itu untuk properti perlengkapannya aja, belum ke barangnya. Nah, pengalaman saya dulu, saya untuk modal barangnya itu 20 juta, propertinya 25 juta. Alhamdulillah tempatnya punya sendiri, jadi nggak perlu ngontrak lah gitu. Nah, misalnya sahabat plastik, apabila ada dengan sewa, ya diusahakan sewanya jangan terlalu mahal. Kita dihitung dulu, misalnya sewanya 8 juta, berarti tinggal modal 12 juta. Gimana caranya ini barang harus komplit? Ya harus dipetakan dulu lah pembelian modal barang toko plastiknya. Mungkin yang terakhir tadi komitmen sama mental. Kalau komitmen ya harus komitmen. Awalnya buka toko usaha ya toko plastik, harus siap dengan resiko laku tidak laku, rame tidak rame. Itu harus komitmen, sama-sama mental harus kuat. Nah, komitmen ya buka jam 7 pulang jam 6 ya, itu harus tiap hari, siklusnya seperti itu ya, kecuali minggu ya, kalau mau libur gitu. Nah, kemudian mental, karena dalam 1 bulan atau 3 bulan, nah biasanya si orang atau pembeli lihat dulu. Nah, dia baru tahu selama 1 bulan, oh di sini sudah ada toko plastik. Pertama lihat, belum beli. Nah, kemudian 3 kali lewat dia butuh, baru beli. Itu nggak langsung ya, kita harus sabar-sabar. Karena pengalaman saya itu 1 bulan pernah 1 hari saya dapat sekitar 58.000. Tapi alhamdulillah kita syukuri, yang penting barokah sedikit juga gitu. Seiring berjalannya waktu yang meningkat itu. Yang penting barokah, halal, dan bermanfaat untuk keluarga, anak, istri gitu. Ya harus siap mental dulu. Jangan sampai baru buka seminggu karena pembelinya sedikit, tutup gitu. Kemudian udahan atau tutup buka tokonya. Jangan begitu sahabat plastik ya, harus siapkan dulu mental itu. Nah, mungkin nanti di video berikutnya saya akan coba share pengalaman saya ketika mau beli barang apa aja yang harus dibeli, yang pas moving, yang slow moving, kemudian yang pelengkapnya gitu. Jadi sahabat plastik bisa subscribe, terus tonton terus video saya. Di video berikutnya saya akan jelaskan terkait barang apa saja yang harus dibeli dengan modal minim. Kita turunin kuantiti, kemudian yang penting barang komplit ketika ada yang membeli gitu. Nah, nanti saya sekarang lagi buat dulu rinciannya apa saja yang harus dibeli. Nanti saya buat Excelnya, misalnya kresek harus berapa, kemudian pewarna, bahan kuenya ya, pelengkapnya, pewarna dan lain-lainnya harus berapa yang pertama kali beli, tapi dengan modal minim dari pengalaman saya gitu. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah,
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua sahabat plastik Bandung. Tolong di subscribe, di like, dan bunyikan loncengnya. Nanti video berikutnya saya akan lebih detail. Saya lagi bikin dulu per jenis barangnya, kemudian kuantitinya berapa, nanti harga belinya berapa, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Dadah. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan like. Assalamualaikum.